Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 5 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Banjir melanda sejumlah titik di Jabodetabek, salah satunya Villa Nusa Indah, Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Banjir yang diakibatkan meluapnya air sungai Cilengsi dan Cikeas ini disebut-sebut lebih parah dibandingkan peristiwa serupa yang melanda daerah tersebut pada tahun 2020. Pukul 6:07 di Komplek Villa Nusa Indah 2, Blok V6 2025. Pukul 6:07 di Komplek Villa Nusa Indah 2, Blok V6, Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ketinggian air banjir mulai menyurut beberapa senti, tapi masih sangat tinggi. Atap rumah lantai 1 masih menyentuh. Di ujung sana di 9.34 air surut. Sekitar 1,2 meter. Selasa 4 Maret sudah surut 1 meteran, meninggalkan air kotor, lumpur dan porak-poranda. Sebanyak 700 rumah warga terendam banjir di perumahan Pondok Maharta, Pondok Arena, Kota Tangerang Selatan pada Selasa 4 Maret 2025. Banjir tersebut diakibatkan meluapnya aliran Kali Serua yang membelah perumahan tersebut. Ketinggian air yang mencapai hingga lebih dari 1 meter membuat akses jalan setempat terputus dan mengganggu mobilitas dari Kota Tangerang ke Kota Tangerang Selatan ataupun sebaliknya. Banjir di Pondok Maharta, khususnya di RW 9 dan RW 10, Kelurahan Pondok Kacang Timur, itu disebabkan oleh intensitas hujan yang deras, serta meluapnya aliran Kali Serua. Ketinggian air dari mulai 40 cm sampai dengan 120 cm. Paling parah yaitu ada di RT 4 dan sampai dengan RT 9, khususnya di RW 9. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat meningkat menjadi level waspada atau pada ketinggian 810 cm pada Selasa pagi. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung dihimbau untuk selalu waspada akan potensi terjadinya banjir kiriman mengingat kondisi hujan di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang tak menentu.
Sejak Selasa pagi, debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat terus mengalami kenaikan. Jika pada pukul 7 pagi ketinggian air hanya 760 cm, namun pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ketinggian air terus mengalami peningkatan hingga menyentuh ketinggian 810 cm atau dalam status waspada. Meningkatnya debit air di pintu air Manggarai ini terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung, dampak dari tingginya intensitas hujan sejak Senin malam kemarin. Ya, baik untuk tinggi muka air di pintu air Manggarai jam 9.30 mengalami kenaikan di 810 cm. Yang tadinya jam 9.00 di 795, sekarang menjadi 810. Bang, kenaikan dari pintu air ini kenapa Bang? Kenaikan yang ada di pintu air Manggarai ini diakibatkan oleh kiriman dari Katulampa. Untuk statusnya sendiri apa nih? Untuk status saat ini di pintu air Manggarai di siaga 3. Siaga 3 waspada ya? Iya, waspada. Ini emang naiknya pelan-pelan atau seperti apa Bang? Dari jam berapa gitu mulai naik? Mulai naiknya kita dari jam 7 pagi tadi udah mulai naik sih, udah berangsur-angsur naik. Jam 7 760, jam 8 785, jam 9 795 dan sekarang 9.30 810. 810 ya? Iya. Kemungkinan akan terus naik atau gimana? Kemungkinan iya akan terus naik karena air dari Katulampanya baru mau masuk, sudah mulai masuk. Iya. Oke Bang, himbauan kepada yang tinggal di bantaran gimana? Baik, untuk himbauan warga yang ada di bantaran Sungai Ciliwung agar tetap waspada karena hujannya tidak menentu, bisa terjadi air kiriman. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diimbau untuk selalu waspada akan potensi terjadinya banjir kiriman, mengingat kondisi hujan di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang tak menentu. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lekar TV melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berkomitmen untuk membenahi aliran Sungai Ciliwung sebagai upaya mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta setiap musim hujan tiba. Di sela kegiatannya memantau banjir di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Wagub Bangdul mengatakan adanya anggaran yang besar untuk upaya mengatasi banjir Jakarta. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Jakarta merupakan peristiwa berulang yang hampir selalu terjadi saat musim hujan. Oleh karena itu, upaya pembenahan aliran Sungai Ciliwung menjadi fokus dan komitmen pemerintah Provinsi Jakarta seperti yang disebutkan oleh Wakil Gubernur Rano Karno. Selasa 4 Maret, usai meninjau banjir di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rano Karno meyakini pembenahan aliran Sungai Ciliwung dapat dilakukan lebih cepat, mengingat Jakarta mendapat anggaran besar untuk pengendalian banjir. Nah, kami bersyukur kemarin dalam rakor bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah sekarang dengan bantuan, dengan program PSM, Proyek Strategis Nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi. Sejak Selasa dini hari, sedikitnya 300 rumah warga di kawasan Pondok Labu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 2 meter. Selain pembenahan aliran Sungai Ciliwung, Pemprov Jakarta mengajak warga yang tinggal di kawasan langganan banjir untuk pindah ke rumah susun atau rusun yang telah disediakan Pemprov Jakarta seperti rusun di Jagakarsa yang akan diresmikan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu?
Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kerusakan jalur selatan Cepu Singget milik Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Blora terlihat semakin parah. Sementara upaya timbal sulam yang dilakukan pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan. Terlihat banyak lubang menganga yang dipenuhi lumpur di jalur selatan Cepu Singget Blora. Kondisi ini membuat pengendara banyak yang terjatuh akibat terjebak lubang yang penuh dengan air. Kerusakan tersebut berada di titik Desa Kediren dan Sumberjo, Kecamatan Randu Belatung, kemudian Desa Ngraho dan Desa Layedan, Kecamatan Kendung Tuban, Blora, dengan total jalur yang rusak 7,69 km. Diketahui jalur ini telah diusulkan melalui paket peningkatan jalan lewat instruksi Presiden Jalan Daerah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dibangun. Harapan kepada pemerintah dengan kondisi jalan yang rusaknya makin parah ini, Bu. Saya sebagai warga ingin jalan ini diperbaiki. Seperti jalan-jalan yang lain itu mulus. Yang kayak di Jawa Timur udah mulus semua, jalan-jalan lorong-lorong kecil pun udah bagus semua. Saya ingin jalan ini pun diperbaiki. Tolong Pak Gubernur, gimana dari dulu kok cuma janji-janji aja. Terkait dengan jalan yang semakin rusak ini seperti apa, Pak? Ya, jatuh banyak orang jatuh di sini. Soalnya ini bagaimana lagi, asal hujan itu ya airnya banyak, banjir melulu di sini. Itu loh. Harapannya gimana, Pak? Harus bagus, harus dibaiki sekarang. Warga berharap agar pemerintah bisa segera menangani kerusakan ini dengan rigid beton seperti titik lainnya yang masih satu jalur. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Kesal lantaran lampu tiap malam padam, warga Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati menggeruduk kantor ULP PLN Juwana. Warga mengaku selama ini laporan mereka tidak digubris PLN. Beginilah suasana di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Sejak malam pertama puasa, listrik di 3 RT di desa tersebut padam hingga menjelang makan sahur. Genap 3 malam, warga terpaksa merasakan gelap gulita di momen Ramadan. Warga mengaku telah melaporkan kepada PLN, namun laporan mereka tidak digubris PLN. Hal ini membuat mereka geram dan menggeruduk kantor WLP PLN Juwana. Warga ini mengeluh listrik padam 3 malam ini, tidak ada tindakan. Ini saking jengkelnya warga ini datang di PLN, malah jawabannya kurang memuaskan. Ini ultimatumnya, Mas. Kalau besok padam lagi, datang semua 3 RT nanti. Geruduk PLN ya? Iya, pokoknya itu jawabannya kurang memuaskan ini.
Sejumlah warga mengancam jika listrik tidak segera diperbaiki, warga akan menggelar aksi besar-besaran dan akan melayangkan surat gugatan ke PLN. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Jalan Batu Tulis di Kota Bogor ambles pada Selasa 4 Maret kemarin. Akibat tingginya curah hujan sehingga tanah di bawah jalan mengalami longsor. Jalan raya tersebut terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Pengendara harus menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Pahlawan atau Jalan Lawang Gintung. Jalan Batu Tulis di Kota Bogor, Jawa Barat ambles pada Selasa 4 Maret sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Pengendara diminta untuk menggunakan jalur alternatif sebab akses jalan terputus. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin mengatakan, kerusakan jalan terjadi akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Tanah di bawah Jalan Batu Tulis terkikis sehingga jalan raya tersebut ambles atau turun. Jenal mengatakan petugas telah memasang rambu peringatan dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan maupun penumpukan kendaraan di sekitar lokasi. Pemerintah Kota Bogor juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan perbaikan secepatnya. Kontur tanah masih terjadi pergeseran. Saya di lokasi bersama Dan Ramil, bersama Pak Asisten, Pak Kasat Lantas. Setelah kita coba identifikasi, lokasi bencana ini masih dalam kapasitas tanggung jawab Satker atau Dirjen Perhubungan Darat ya, yang pekerjaannya yaitu Sapola. Bagi pengendara yang biasanya melewati Jalan Batu Tulis, disarankan untuk menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Pahlawan atau Jalan Lawang Gintung. Warga diimbau tetap berhati-hati terutama saat hujan turun karena kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil. Baik pemirsa, 25.746 kepala keluarga yang terdampak banjir pada tanggal 20 Januari lalu di Kendal mendapatkan bantuan pangan. Bantuan ini diberikan kepada warga yang tersebar di 8 kecamatan melalui masing-masing desa dan kelurahan. Penyaluran beras bantuan dimulai di 3 kelurahan di Kecamatan Kendal, yakni Kebon Dalem, Pakauman, dan Bandengan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari secara langsung menyerahkan bantuan tersebut di 3 lokasi tersebut. Bupati Tika menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah dalam mencegah terjadinya banjir. Berbagai langkah akan dilakukan seperti perbaikan saluran air, pengerukan sungai, dan penanganan masalah sampah. Untuk hari ini itu hanya 3 titik saja di Kebon Dalem, kemudian di Pekauman dan di Bandengan. Tetapi keseluruhan desa yang menerima bantuan itu ada tersebar di kecamatan yang kemarin terdampak kena banjir. Ya, kami menyadari bantuan ini tentunya kan tidak langsung bisa menyelesaikan permasalahan kemarin saat banjir, tetapi semoga bisa meringankan untuk kebutuhan pangan di masing-masing yang kemarin terkena dampak banjir. Ya, dimulai dari hal yang terkecil dari keluarga, dari rumah masing-masing, perilaku hidup bersih, disiplin, terutama untuk buang sampah itu. Insya Allah kalau kemudian budaya seperti kebersihan dari diri dari yang terkecil rumah masing-masing, insya Allah nanti kedepannya akan bisa berdampak yang sangat positif untuk penanganan sampah yang tentunya merupakan salah satu faktor penyebab banjir. Kepala Kelurahan Pekauman Titik Indrayani mengungkapkan bahwa wilayahnya mengalami 4 kali banjir selama musim hujan kali ini. Banjir terlama terjadi pada 21 Januari dan berlangsung selama 9 hari. Ini bantuan beras cadangan pangan pemerintah tahun 2025 Pak. Iya. Ada berapa kakak yang dapat? 97 kakak. 97. Semua yang terdampak banjir atau bagaimana? Semua yang terdampak banjir. Di sini yang khususnya marga kelurahan KTP Kelurahan Pekauman. Jadi selama saya di sini hampir 4 tahun ini yang terparah Pak. Maksudnya gang rajin itu Pak sampai di atas lutut. Dan itu tidak surut sampai 9 hari itu Pak. Jadi ini yang paling parah selama kurun waktu saya hampir 4 tahun di sini.
Di kelurahan ini, sebanyak 97 kepala keluarga mendapatkan bantuan beras. Setiap keluarga menerima bantuan mulai dari 3,5 kg hingga 10 kg, bergantung pada jumlah anggota keluarga masing-masing. Berapa kilo satu orang? Satu orangnya yang kakaknya ada suami istri dapatnya 10,5. Kalau yang single 3,5. 3,5 kilo. Satu orang berarti 1,5 kilo, Mas. Oke. Mas, dengan adanya bantuan ini ya bisa meringankan Ya, enggak? agak meringankan ini masuki bulan-bulan puasa untuk bisa untuk berbuka puasa. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka selama masa pemulihan pasca banjir. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Selain membahas kesiapan mengenai angkutan Lebaran tahun 2025, Pramono mengaku siap mendukung rencana penerapan work from anywhere atau bekerja dari mana saja guna memberikan keleluasaan bagi waktu masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran. Hari pertama bekerja setelah dilantik sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Pertemuan kedua tokoh tersebut untuk membahas berbagai kesiapan jelang masa angkutan Lebaran tahun 2025. Maksud tujuan dari silaturahmi kami pagi ini adalah berkoordinasi khususnya masalah transportasi dan juga koordinasi mengenai persiapan untuk angkutan Lebaran di tahun 2025 ini. Kurang lebih itu kami menyampaikan hal yang berkaitan dengan angkutan Lebaran, kemudian juga mengenai pelaksanaan waktu untuk angkutan Lebaran. Jadi dan kami mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur, karena Jakarta merupakan daerah di mana para pemudik berasal paling cukup besar. Sehingga harapan kami apabila kami melakukan sinergi dan kolaborasi itu kita bisa dengan baik bisa melaksanakan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Demikian.
Untuk memberikan dukungan penuh agar mudik lebaran berjalan aman dan lancar, Pemprov Jakarta bakal menyediakan sebanyak 520 bus gratis untuk para pemudik. Selain itu, Pramono mengaku siap mendukung rencana penerapan WFA atau bekerja dari mana saja guna memberikan keleluasaan waktu bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Ini adalah tamu saya yang pertama kali setelah dilantik oleh Bapak Presiden dan kami berdiskusi secara dalam. Bapak Menteri Perhubungan menyampaikan banyak hal. Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik lebaran ini, termasuk kalau nanti pemerintah pusat menerapkan work from anywhere yang rencananya dimulai tanggal 24 Maret, maka pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya. Dengan demikian, warga Jakarta yang akan mudik lebaran mereka mempunyai pilihan waktu yang cukup banyak. Yang berikutnya adalah kami juga akan mengadakan program mudik gratis. Rencananya lebih dari 520 bus. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan minta untuk dikawal. Nah, secara khusus saya juga tadi menyampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan, Jakarta selalu punya problem dengan pendatang baru. Dalam kondisi yang seperti ini, pasti akan ada pendatang baru yang mungkin jumlahnya akan menjadi lebih besar, dan untuk itu ya kita akan antisipasi sejak awal supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari bagi pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat. Itu hal yang kami sampaikan. Kata konkretnya bagaimana Pak untuk mengantisipasi pendatang baru tadi? Ya karena belum terjadi dan ini kan sudah selalu ada dari waktu ke waktu pendatang baru di Jakarta, karena bagaimanapun Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mencari lapangan pekerjaan. Dan untuk itu sebenarnya Jakarta tidak akan menutup diri, tetapi Jakarta akan berbenah untuk supaya orang yang datang ke Jakarta memang betul-betul mereka sadar atas pilihan itu yang tidak mudah juga untuk bekerja di Jakarta. Diharapkan dengan program WFA yang akan dimulai pada 24 Maret mendatang, penumpukan kendaraan atau penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri bisa diminimalisir. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Kontroversi seputar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kabupaten Rembang semakin memanas. Permasalahan ini mencuat setelah terungkapnya fakta mengejutkan bahwa puluhan pegawai tidak tetap atau PTT dan guru tidak tetap dan GTT yang belum genap 2 tahun mengabdi justru lolos seleksi. Sementara ratusan PTT dan GTT lainnya yang telah mengabdi lebih dari 2 tahun menelan pil pahit gagal dalam administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramainya isu kontroversi rekrutmen PPK di Kabupaten Rembang dibenarkan oleh Sekretaris Komisi 4 Moh Imron dari PKB. Dirinya menegaskan akan berupaya memperjuangkan keadilan bagi para PTT dan GTT yang merasa dirugikan. Imron berjanji akan membawa suara mereka ke meja DPRD. Cuma kemarin itu memang ada beberapa teman yang minta audiensi, sudah memasukkan surat ke Sekwan kan. Kebetulan tadi saya juga tanya Pak Sekwan, katanya sudah masuk dibahas di rapat penuh hari ini kapan akan diselenggarakan untuk audiensi terkait caleg marut yang terjadi di P3K Kabupaten Rembang kan. Cuma kita sempat ngobrol, ada beberapa korban yang katanya sudah 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih, malah bahkan dia sudah punya 2 SK. Yang satu itu 2 tahun, yang satu 3 tahun. Terus tanya, loh, kok sampai punya 2 SK? Pas waktu nginput Dapodik, SK yang 3 tahun itu lupa nggak bawa. Dan informasi penginputan Dapodik itu nggak diberitahukan secara waktu panjang. Jadi mendadak. Dan kepala dinas harus mengeluarkan SK lagi kan. Dia ada 2 SK. Terus kemarin juga ada beberapa yang bisa masuk setelah ada masalah terkait banyak beberapa kepala sekolah yang dipanggil di BKD terkait pencabutan surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu. Ada sekitar 4 atau 6 yang juga WA ke saya bisa lolos, tapi kan ini sekitar 200-an yang nggak bisa masuk ke proses ini. Padahal secara administrasi sudah 2 tahun. Di tengah ketegangan ini, Sekda Rembang Fahrudin akhirnya angkat bicara.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi PPK, dirinya mengungkapkan keinginan untuk menjelaskan proses rekrutmen secara transparan. Fahrudin mengaku sudah meminta agar semua informasi mengenai proses ini disampaikan dengan jujur. Ada dugaan surat tanggung jawab mutlak yang diserahkan kepadanya ternyata palsu. Jika ini terbukti, maka berujung pada tindakan pidana. Dirinya juga menegaskan kesiapan untuk membuka semua data dan informasi saat audiensi dengan DPRD. Apakah sudah memenuhi 2 tahun atau tidak, syarat mutlaknya itu 2 tahun atau tidak, dan sudah tercatat di dalam di data BKN itu atau belum, itu kan? Ya istilahnya data BKN kan ada itu harusnya itu. Nah itu semua informasi yang kami terima selaku Ketua Panitia. Sebelumnya saya sudah minta untuk dibuat sejujur-jujurnya. Tapi ketika itu tidak jujur, yaitu tanggung jawab ada pada masing-masing, kan begitu. Tanggung jawab ada pada masing-masing. Karena apa? Karena yang namanya surat tanggung jawab mutlak ini, jadi ini bebannya bukan ada di saya. Sehingga saya itu, kalau itu memang tidak benar, berarti memberikan keterangan palsu kepada saya. Itu tidak. Ketika keterangan palsu itu nanti konsekuensinya pidana kan. Nah itu, maksudnya seperti itu. Sehingga kalau saya dipersalahkan sendiri, nggak mau dong. Saya tidak tahu kok. Ya saya ngecek satu-satu menggunakan inspektorat. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi sehingga terjadi ada yang menyabut dan lain sebagainya. Kalau itu dikatakan carut-marut ya wajar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi bersama KPU Provinsi hingga Kabupaten Kota yang bakal melakukan pemungutan suara ulang. Rapat koordinasi ini dinilai penting agar pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Rapat koordinasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 digelar di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. Dipimpin Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin, rapat koordinasi digelar dengan menghadirkan KPU Provinsi hingga Kabupaten Kota yang bakal melakukan pemungutan suara ulang pasca putusan MK. Setidaknya terdapat 24 daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang dari 2 daerah perbaikan berita acara. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengaku bahwa koordinasi terkait anggaran penyelenggaraan PSU masih menjadi tantangan. Pasalnya KPU hanya menerima anggaran dari instansi. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait sumber pembiayaan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 24 daerah. Ini kita kumpulkan semua daerah, semua satker, provinsi, kabupaten yang ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk PSU dan juga perbaikan SK maupun rekap ulang di seluruh daerah yang terdampak. Dan setelah itu kita nanti akan turunkan dalam timeline tahapan setiap daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya kita akan turunkan jadi detail aktivitas sehingga teman-teman sudah langsung bisa menjalankan tahapan tidak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah kita rancang detail, kemudian untuk skenario logistik juga sudah kita rencanakan, sudah kita turunkan kebutuhannya. Yang masih menjadi tantangan adalah koordinasi soal anggaran. Anggaran ini karena kami sifatnya pengguna penerima dari instansi, dari Pemda. Kalau Pemdanya tidak tersedia lagi, terutama di daerah yang PSU-nya 100% TPS di kabupaten kota atau provinsi tersebut, maka kami berkomunikasi dengan Kemendagri untuk kemudian dicarikan solusinya, dikoordinasikan apakah masih bisa pakai anggaran APBD atau disupport pakai APBN.
Adapun dalam rapat koordinasi ini, KPU akan memberikan arahan teknis terhadap KPU daerah dalam penyelenggaraan PSU agar pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai aturan. Seperti yang diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemungutan suara ulang PSU di 24 daerah dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilkada 2024. Mayoritas putusan terkait PSU di 24 daerah tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan, menunjukkan bahwa MK masih memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dan keadilan pemilu. Fokus MK terhadap aspek syarat pencalonan menandakan bahwa prosedur administrasi dalam pilkada harus ditegakkan dengan pengawasan ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat bertarung dalam pilkada, demi menjaga prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Berikut daftar daerah yang wajib menggelar pemungutan suara ulang. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris siap tancap gas di awal kepemimpinannya. Dengan program 90 hari kerja, Bupati dan Wakil Bupati Kudus menegaskan akan langsung fokus menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Serah terima jabatan Bupati Kudus dari PJ Bupati Herda Helmi Jaya kepada Bupati terpilih Sam'ani Intakoris resmi digelar di Pendopo Kabupaten Kudus pada Senin siang. Tak mau buang waktu, Bupati Kudus langsung menyiapkan program 90 hari kerja atau triwulan pertama untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Kudus. Bupati Sam'ani menegaskan telah mengidentifikasi beberapa masalah di Kudus, salah satunya terkait permasalahan LPG. Meski pihaknya menyebut kondisi stabil, namun Bupati mengakui masih ada keluhan di lapangan, termasuk LPG non-subsidi. Pihaknya juga akan membentuk satgas khusus untuk menangani masalah infrastruktur, terutama terkait lubang jalan dan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Dilaksanakan dulu apa program untuk setahun awal ini? Kita punya program 90 hari kerja awal ya. Ini dalam rangka memudahkan Pak. Kalau 100 hari kan angel ngitungnya. Kalau 90 hari kan 3 bulan, triwulan pertama ya. Kita nanti segera gaspol dan sekarang sudah mengidentifikasi permasalahan, masalah sampah, infrastruktur kan jalan rusak, LPJU ini kan masih menjadi PR kita juga, termasuk masalah energi gas. Gas ini walaupun dari beberapa pihak sudah mengatakan sudah baik, tapi kenyataan di lapangan itu kadang masih ada miss dan lain sebagainya. Termasuk untuk distribusi gas non subsidi juga kelihatannya agak sulit mungkin karena kapalnya meramatnya juga susah juga. Termasuk nanti gaspol, kesehatan, nanti Labodida, pendidikan ini juga segera. Kalau tambal ban nanti kita membentuk saber lubang jalan, ya. Termasuk saber LPJU. Nah ini memang matinya banyak sekali. Nanti kita buat portal tentang pengaduan Padul K1 dan K2. Sementara itu, Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Birton akan fokus pada peningkatan layanan kesehatan, termasuk menangani masalah anemia yang berkaitan dengan stunting di Kudus. Dan fokus saya karena ternyata tingkat anemia tinggi di Kabupaten Kudus, fokus saya menurunkan kesehatan. Karena itu juga berkelanjutan mengenai stunting. Bupati dan Wakil Bupati Kudus juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan DPRD demi menjaga dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
selain si retinol ini. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mulai berkantor di pendopo Kabupaten Pati, usai retret kepala daerah tahun 2025-2030 di Magelang, Bupati Sudewo langsung menunjuk 7 pelaksana tugas kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati. Inilah jajaran pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Bupati Pati Sudewo usai mengikuti serangkaian retret kepala daerah tahun 2025-2040 di Magelang. Pergantian ini bersamaan dengan pengambilan sumpah serta pelantikan Direktur RSUD RAA Suwondo Pati. Pejabat yang ditugaskan menjadi pelaksana tugas diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Rioso, ditugaskan menjadi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Disketapang Tri Hariyama ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Camat Pati Didik Rusdiartono ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Joko Cipto Hastono ditunjuk menjadi PLT Sekretaris DPRD. Asisten Administrasi Umum Sekda A. Faisal ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Camat Sukolilo Andrik Sulaksono ditugaskan menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Camat Winong Luki Pratugas Narimo ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Ini kan hanya normatif saja, mengisi kekosongan-kekosongan yang sudah cukup lama. Ada 10 posisi yang kosong, ya kan? Di antaranya Rumah Sakit Suwondo. Rumah Sakit Suwondo sudah clear, kita definitifkan direktur. Kemudian 9 yang lain kami isi dengan PLT-PLT yang baru. Kemungkinan ada definitif lagi enggak Pak? Nah, saya belum sampai ke situ. Pihaknya menambahkan pergantian ini normatif untuk mengisi kekosongan kepala dinas yang telah lama, sementara penunjukan ini tak ada tendensi apapun. Pihaknya pun belum memikirkan untuk melakukan pengangkatan pejabat definitif. Besar harapan para pelaksana tugas dapat bertugas dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ngesti Nugraha dan Nur Arifah memberikan pidato pertamanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada rapat paripurna DPRD yang diselenggarakan Senin 3 Maret 2025. Usai kepulangannya dari rangkaian kegiatan retret kepala daerah di Akmil,
Ngesti Nugraha dan Nur Arifah memberikan sambutan pertamanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada rapat paripurna DPRD. Ngesti Nugraha dan Nur Arifah menyampaikan bahwa keduanya berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya sepenuh hati demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Mereka juga akan memastikan semua program-program di Pemda Kabupaten Semarang berjalan sesuai yang diharapkan dan akan bersinergi dengan program-program pemerintah pusat demi mendukung implementasi Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Artinya visi misi Bapak Presiden Pak Prabowo terkait dengan Asta Cita, kemudian juga visi misi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Rufi, dan juga visi misi dari kami, saya bersama Bu Nur Arifah. Ini harus sinkron, harus linear, harus sejalan. Artinya nanti dengan adanya koordinasi yang bagus, harapan kita nanti terkait dengan arah pembangunan ke depan, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kita laksanakan, ada yang belum. Contohnya di bidang pendidikan, misalnya seperti pemberian bantuan beasiswa, ini kami juga sudah memberikan walaupun belum semuanya. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur, misalnya kita juga akan terus untuk membangun beberapa tempat, terutama di wilayah perbatasan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan juga nanti yang sekiranya kami tidak mampu, kami juga akan mengusulkan ke pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya dengan itu kemarin itu sangat bagus sekali dalam rangka untuk sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kabupaten kota. Pak, terkait tadi yang paling krusial, Pak. Ya, yang akan digenjot, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi yang di Kabupaten Semarang yang pertama kita pertahankan di bidang kesehatan, yaitu kaitannya dengan BPJS gratis. Ini sangat bermanfaat betul oleh masyarakat, terutama yang kurang mampu. Kemudian yang kedua juga di bidang pendidikan tadi saya sampaikan, misalnya bantuan beasiswa, dan juga kita akan mendukung kaitannya dengan pemberian makanan bergizi gratis. Ini kita nanti ada dukungan ke arah sana, ya nanti itemnya apa saja kami akan rapatkan dulu di internal kita. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan juga menjadi pemerintahan kita, bersama-sama kolaborasi dari desa, dari kelurahan, dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, kita bersama-sama. Mana nanti yang apa itu perlu kita maksimalkan, termasuk juga ketahanan pangan juga kita maksimalkan. Di kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Semarang juga mengajak seluruh OPD, camat, dan kepala desa untuk selalu mengacu pada pedoman-pedoman yang ada dalam menjalankan tugas di era kepemimpinan mereka. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Kembalinya tradisi tong-tongklek di Kabupaten Rembang menjadi momen bersejarah yang menggugah rasa cinta terhadap budaya lokal. Di bawah kepemimpinan Bupati Harno dan Wakil Bupati Hanis, masyarakat disuguhkan dengan format baru yang lebih tradisional, menghapus penggunaan musik elektrik dan truk tronton yang mendominasi acara sebelumnya. Dengan mengusung konsep berjalan kaki, tong-tongklek kali ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama. Jalur yang akan dilalui dimulai dari sebelah barat perempatan Zaini menuju Stadion Krida Rembang. Dengan kembalinya acara ini adalah wujud nyata dari janji pasangan Harno Hanis yang tidak hanya memimpin tetapi juga menghargai warisan budaya daerah. Saat ditemui, Bupati Harno Hanis mengatakan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelancaran acara. Dirinya menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian dalam tong-tongklek berlangsung. Jika berjalan lancar, tong-tongklek akan menjadi agenda rutin yang tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Sup nila daun singkil dan mix seafood jadi menu andalan untuk buka puasa di salah satu resto Undaan Kudus. Dengan cita rasa khas dan ruangan yang memadai, restoran ini menjadi tujuan favorit warga untuk berbuka puasa. Jelang waktu berbuka puasa, resto yang berlokasi di Undaan Kudus ini ramai didatangi para pengunjung. Salah satunya adalah Alfian
yang memilih restoran ini untuk menikmati menu khas berbuka puasa seperti sup nila, daun singkil yang jadi rekomendasi utama. Itu juga ada pilihan sup nila juga, sup nila pakai daun singkil itu juga khas dari sini dan itu patut dicoba. Enak sekali. Dan itu jadi salah satu rekomendasi ketika nanti jalan-jalan di Undahan, di The Billion. Mas, kalau tadi menikmati di sini yang cukup menarik itu apa mungkin? Ini menarik ya. Ini menarik karena memang tidak banyak di Kudus dan ini salah satu yang enak. Dan satu lagi yang menarik, sup nila daun singkilnya. Itu rasanya enak, gurih, seger. Apalagi ada daun singkilnya itu nyegerin banget lah. Kalau yang ini Mas, rempahnya bagaimana Mas? Ini rempahnya kerasa tapi tidak terlalu nyegrak. Kalau istilahnya di Jawa itu nyegrak banget, enggak, tapi enak. Kalau menurut saya ini enak, pas buat saya. Tak hanya sup nila daun singkil, menu lain juga menjadi favorit adalah mix seafood. Pemilik resto Nurul Komar menjelaskan, mix seafood terdiri dari berbagai pilihan laut seperti kepiting, udang, kerang, serta tambahan jagung, kentang, dan nanas. Menu ini juga dihidangkan dengan berbagai pilihan saus seperti saus padang dan saus manis. Di Belian menunya untuk saat ini spesial ya, khusus yang menu paling andalan itu adalah mix seafood Mas. Di sini ada yang bentuknya sup nila, yang ada singkelnya juga ada. Itu cuma tidak termasuk unggulan. Kalau memang unggulan di sini adalah mix seafood yang terdiri dari ada jagung, ada kentang, dan nanas. Terus bumbunya itu ada kepiting, ada udang, terus ada juga cumi. Terus dipadu dengan ada kerang-kerangnya. Untuk masalah bumbunya adalah bumbu saus padang, ya ada juga yang saus manis. Aneka seafood sama nila tadi menjadi favorit di sini Pak? Ya, sini ada yang paling favorit di Undahan ini adalah kiyong, sup kiyong dengan daun singkilnya itu yang menjadi khas di sini. Terus ada juga sup nila, itu juga ada daun kiyong, ada daun singkil. Kalau tempatnya di Belian Resto ini ya sangat memadai. Di sini kami mengupayakan untuk pengembangan usaha di bidang kuliner. Di sini ada kisaran sekitar 400 untuk kapasitasnya, dan nanti ada yang pilihan 2 yang nanti baru proses untuk pembangunan, insya Allah di bulan puasa nanti akan kami upayakan bisa ditepat. Gitu. Ya. Nama lengkap Nurul Komar, owner dari Belian Resto. Dengan kapasitas tepat yang bisa menampung hingga 400 orang, resto ini siap menjadi pilihan berbuka puasa bersama keluarga dan teman. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Saya Rizky Riawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.